Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, ini ada pertanyaan dari pengantin baru ya, dianggap baru ya, baru sekali. Ini bagaimana, sebatas mana ya? Pertanyaannya sebatas mana hubungan yang diperbolehkan bagi suami istri ketika di siang Ramadan. Kalau malam kan tidak masalah. Memang di awal-awal ketika selama Ramadan itu siang atau malam tidak boleh hubungan intim. Itu di awal puasa. Nah, itu ada Sayyidina Umar, kalau tidak salah itu Sayyidina Umar itu janggal dengan hal itu. Ini jelas nggak sesuai dengan naluri kemanusiaan. Ini jelas berat. Akhirnya beliau mengungkapkan kejanggalannya tersebut. Akhirnya turun ayat bahwasanya tidak masalah bagi kalian untuk berhubungan dengan istri kalian di malam Ramadan. Makanya terus setelah itu ya barokahnya kejanggalan Sayyidina Umar bin Khattab itu di malam hari bagi pengantin baru atau lama boleh berhubungan dewasa. Nah, ini cuma pertanyaannya kali ini adalah sebatas mana yang diperbolehkan dalam agama tentang hubungan suami istri itu sebatas mana. Dan alhamdulillah Rasulullah SAW juga memberikan solusi di dalam hal ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau berkata, karena ada sebuah Nabi SAW yuqabbilu, mencium, mengecup. Wahua, ini bagusnya riwayat Sayyidah Aisyah. Beliau tidak menyebutkan saya. Beliau tidak mengatakan menciumi saya, enggak seperti itu. Ya, memang kalau dalam hubungan suami istri itu tidak boleh di-share lewat cerita, lewat apapun tidak boleh. Terus bagaimana dengan Sayyidah Aisyah kok menceritakan hal ini padahal hubungan di dalam rumah? Ini mengumbar aib? Tidak. Sayyidah Aisyah menceritakan hubungannya dengan Rasulullah SAW ini untuk mencetuskan sebuah hukum. Nah, ini fungsinya kenapa Allah SWT menikahkan Rasulullah SAW dengan Sayyidah Aisyah, agar yang terjadi di dalam rumah tangga Rasulullah SAW ini bisa dijadikan suri tauladan oleh umatnya dengan hadis-hadis yang disampaikan oleh istri-istri Rasulullah SAW. Seperti ini, kalau nggak ada istri Rasulullah, kita nggak tahu bahwasanya mencium di bulan Ramadan itu tidak masalah, di siang Ramadan tidak masalah. Rasulullah mencium wahua, sedangkan beliau shaimun, adalah orang yang berpuasa. Wa yubashiru, dan bersentuhan kulit. Makanya manusia itu disebut bashar. Bashar itu karena memiliki kulit, basharun, kulit. Wa yubashiru, dan bersentuhan kulit sama Rasulullah SAW. Wahua, sedangkan beliau Rasulullah SAW shaimun itu orang yang berpuasa. Walakinnahu, ini masih dikasih alasannya. Kenapa Rasulullah bersentuhan kulit tidak masalah? Ini hebatnya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah berarti ahli fikih juga. Ahli fikih juga. Beliau memberikan ilat sebuah hukum, alasan sebuah hukum. Walakinnahu, dan akan tetapi Rasulullah SAW, karena ada sebuah Rasulullah SAW amlaka, itu lebih bisa mengontrol. Amlakakum, itu orang yang paling memilikinya di antara kalian, orang yang paling bisa mengontrol di antara kalian, liirbihi. Ini Rasulullah SAW seperti itu, bisa mengontrol hasrat. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari Muslim. Wal lafdhu, adapun lafadznya li muslimin itu dalam redaksinya kitab Sahih Muslim. Wazada, dan memberikan tambahan siapa Imam Muslim fi riwayatin, dalam sebuah riwayat beliau menyebutkan fi Ramadana, di puasa Ramadan atau di bulan Ramadan. Ini
Rasulullah SAW. Terus bagaimana dengan pandangan para imam-imam madzhab tentang mencium istri? Karena nanti tadi Sayyidah Aisyah memberikan alasan Rasulullah itu orang yang paling bisa mengontrol diri. Terus kita bagaimana sebagai umatnya? Sebagai umatnya bagaimana? Nah ini dalam Fiqhul Hadis kitab Ibana dijelaskan ya juzu boleh lisaim alladzi lam yamliku nafsahu ay yukbilah wala yafsudu shaumuhu. Boleh bagi orang yang berpuasa untuk mencium, bagi orang yang berpuasa dan bisa mengontrol diri untuk mencium dan puasanya tidak batal, tidak rusak. Ini sesuai dengan pendapat Wabi Qala Ahmad, pendapatnya Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i. Wadhaba ila karahati takbil mutlaqan Malikun. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, ya, menyatakan makruh secara mutlak. Ya, makruh. Kenapa beliau menyatakan makruh? Karena di belakang hadis disebutkan Rasulullah itu bisa mengontrol diri. Lah kita umatnya nggak bisa, makanya kita nggak usah. Ya, nanti khawatir kita nggak bisa ngontrol, terus terjadilah apa yang terjadi di siang Ramadan berhubungan intim. Nanti dendanya berat itu, dendanya berat. Karena kalau sampai terseret pada perbuatan-perbuatan hubungan dewasa di siang Ramadan, ini pelanggaran berat. Nah, jangan sampai mendekati pelanggaran. Jangan sampai mendekati pelanggaran. Karroi yar'a haulal hima. Sebagaimana orang yang mengembala di dekat area-area yang terlarang, khawatir gembalanya masuk ke situ, khawatir nafsu kita kebablasan. Bagaimana menurut Imam Syafi'i? Imam Syafi'i menyatakan waqala Syafi'i wal ashab, dan murid-muridnya Imam Syafi'i, al-qiblatu fis shaumi laisat muharramatan. Mencium ketika puasa itu bukan hal yang haram. Ala man lam yataharrak syahwatu, bagi orang yang syahwatnya tidak tergerak. Ya mencium biasa. Sama mau berangkat kerja, mau berangkat, istriku, ada apa suamiku, kayak gitu, mau berangkat kerja. Nah, saya mau berangkat, oh ya kan cium tangan gini ya. Istri cium tangan, terus keningnya, kepalanya dipegang, dicium keningnya. Ini masa terus sampai menimbulkan syahwat yang itu kalau ya kecupan apa ya, rasa sayang untuk pamitan kerja atau gimana, ini ada masalah. Lakin al-aula tarkuhu, tapi yang lebih utama nggak usah. Ya, sorry. yang lakin al-aula, akan tetapi yang lebih utama tarkuha, udah nggak usah. Wala yuqalu anna makruha, dan tidak boleh dikatakan hal itu makruh, karena makruh itu larangan. Masa Rasulullah melakukan larangan? Nah itu ya, jangan dikatakan itu sebuah larangan. Masa apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu larangan? Karena makruh itu larangan. Larangan walaupun tidak keras, tapi sebuah larangan. Masa Rasulullah melakukan pelanggaran? Nggak layak hal itu disandarkan kepada Rasulullah SAW. Paling maksimal nggak makruh, tapi khilaful aula. Ma'asubuti anna Nabi SAW kana yaf'alwa, karena Rasulullah SAW ada hadisnya jelas Rasulullah melakukan hal itu. Li'annahu kana ya'manu min haqqi mujawazatu haddil qiblah, karena jelas bagi beliau aman dari melampaui batas. Ini Rasulullah SAW. Jadi gitu ya, kalau sekedar untuk kita ya, biasanya orang-orang Indonesia itu pakai mazhab Syafi'i, mengikuti Imam Syafi'i ini aja. Ya, saya kira sudah cukup untuk pertanyaan bagi Mas manten baru. Semoga sakinah mawaddah warahmah, begitu juga manten lama juga, karena yang butuh sakinah mawaddah warahmah itu bukan hanya manten baru. Mudah-mudahan keluarga kita selalu harmonis. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku.
Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.